Bab 2591 Memperbaiki Sarung Pedang. Tujuan dari penyempurnaan sarung pedang ini saat itu adalah untuk mendapatkan teknik rahasia yang disebut mencabut dan menebas dari Yuchi. Lu Ye masih ingat bahwa ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang biksu manusia bernama Wang Xiu. Dia mengekstrak pola spiritual dari warisan ini dan mengukirnya ke dalam sarung pedang, sehingga dia dapat mengaktifkan akumulasi kekuatannya setiap saat. Ini berarti bahwa ketika dia tidak bertarung, dia telah menggunakan pola spiritual ini untuk mengumpulkan kekuatan. Mereka semua dapat meledak selama masa perang. Pedang seperti itu akan jauh melampaui level normalnya dan akan sulit bagi musuh untuk bertahan. Lu Ye pernah menggunakan teknik rahasia ini untuk mengalahkan beberapa musuh yang kuat secara tiba-tiba. Sebelum dia memasuki Taoisme, teknik rahasia ini masih berguna baginya, tetapi setelah dia memasuki Taoisme, teknik itu tidak lagi berfungsi. Karena kekuatan seseorang sebelum memasuki Tao sama sekali berbeda dengan setelah memasuki Tao. Sejak memasuki Tao, Lu Ye telah bekerja keras untuk berkultivasi, mengumpulkan kekuatan Tao, dan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ekstra untuk mengumpulkan teknik rahasia mencabut pedang? Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa sarung pedang itu memiliki kualitas yang terlalu rendah dan tidak dapat lagi menahan dampak kekuatannya. Jadi teknik rahasia ini ditunda sejak lama. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki cukup Taoyu di tangannya dan kota itu telah menangkap sejumlah besar bahan langka, Lu Ye tidak akan pernah berpikir untuk mengambil teknik rahasia ini lagi. Lian memperkenalkanmu, jadi kamu harus mengerti aturannya. Aku bisa mengambil tindakan. Bisakah kamu menanggung harganya? Tuan Fin memandang Lu Ye, tetapi dia tidak terlalu peduli karena Lian memperkenalkannya. Baginya, membuat pengecualian dan setuju untuk menyempurnakannya untuk Lu Ye sudah mengurusnya, dan dia juga akan menjelaskannya kepada Lian nanti. Tentu saja, Lu Ye mengangguk, mengeluarkan dua cincin penyimpanan, dan mendorongnya ke sisi yang berlawanan, salah satunya adalah hadiah Tuan Fin, dan yang lainnya adalah bahan untuk menyempurnakan sarung pedang. Wah, kamu masuk akal. Senyum akhirnya muncul di wajah kuno Old Fin. Dia pertama kali mengambil cincin penyimpanan dengan ikan tao di dalamnya, memeriksanya, mengangkat alisnya, dan menatap Lu Ye dengan heran, wah, ini. Banyak sekali ikannya, karena aku punya beberapa persyaratan sendiri. Begitu Lu Ye selesai berbicara, Tuan Fin melemparkan cincin penyimpanan itu ke arahnya, pergilah ke tempat asalmu. Tidak ada seorang pun yang berani menuntut di depannya, bahkan untuk kenaikan harga. Lu Ye mengangkat tangannya untuk menjepit cincin penyimpanan itu dan meletakkannya kembali di atas meja. Dia mengeluarkan piring giok dengan ekspresi tenang dan berkata pada dirinya sendiri, saya ingin mengukir pola ini pada sarungnya. Saat kekuatannya melonjak, banyak dualitas yin dan yang pada lempengan giok itu dengan cepat terbentuk. Itu mengejutkan, jadi Lu Ye sengaja memperlambat kecepatannya, dan ada beberapa tanda kegagalan pembentukan. Sejak dia mulai membentuk pola Dao, kemarahan di wajah Lao Fin tiba-tiba menghilang, dan dia fokus melihat penyebaran elemen dasar pada lempengan giok itu. Informasi yang diberikan oleh Lian memang benar. Tuan Fin memiliki temperamen yang buruk dan temperamen yang menyimpang, tetapi dia terobsesi dengan pola Dao. Sebagai ahli senjata, dia sebenarnya adalah ahli pola Dao. Namun, pola Dao yang dia pahami dan kuasai pada dasarnya semuanya digunakan untuk memurnikan senjata. Pola Dao yang dibangun Lu Ye sekarang cukup inovatif, yang secara alami membangkitkan minatnya. Setelah beberapa lama, Lu Ye berpura-pura kelelahan dan mendorong lempengan giok itu di depan Tuan Fin. Jika Tuan Fin dapat memurnikannya, ikan tao tambahan itu akan menjadi hadiah terima kasih. Jika Anda tidak dapat memurnikannya, tolong jelaskan sesegera mungkin. Saya akan mencobanya lagi. Mencari kebijaksanaan. Tuan Fin tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, nak, jangan gunakan provokasi kekanak-kanakan seperti itu. Sambil berbicara, dia mengambil lempengan batu giok dan memeriksanya dengan saksama, ekspresinya berubah tidak stabil, menunjukkan tanda-tanda berpikir dari waktu ke waktu. Setelah beberapa lama, matanya berkedip, nak, dari siapa kamu mendapatkan pola kekuatan ini? Lu Ye diam-diam terkejut. Ahli senjata di depannya memiliki penglihatan yang sangat tajam. Setelah melihatnya sebentar, dia secara kasar memahami tujuan dari pola ini. Dengan cara ini, dia jelas telah terpapar pada pola serupa sebelumnya. Melihatnya tanpa ekspresi, Tuan Fin hanya perlu menyempurnakannya, sisanya bukan urusanmu. Fin sangat marah karena dia telah menemukan banyak pola Dao pengumpul kekuatan, dan semuanya pada dasarnya sama. Tidak ada yang sesederhana yang ada di depannya. Ini pasti telah ditingkatkan oleh seorang ahli, mengingat prestasinya di jalur ini. Sama sekali bukan masalah kecil. Jadi Tuan Fin ingin tahu siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu, sehingga dia dapat pergi dan berkomunikasi dengan mereka. Aku akan menyempurnakannya untukmu secara cuma-cuma. Bagaimana kalau kau rekomendasikan orang ini kepadaku? Fin Lao menatap Lu Ye. Lu Ye berpikir, apakah ada hal yang begitu baik? Kau pasti tahu bahwa dia awalnya menghabiskan 30.000 ikan Dao untuk menyempurnakan sarung pedang kali ini. Dia secara khusus menyiapkan 35.000 ikan Dao. Sekarang dia memang kaya, tetapi 35.000 ikan Dao. Daoyu juga tidak terlalu menyukainya. Ya, Lu Ye mengangkat tangannya dan mengambil kembali cincin penyimpanan dengan ikan Dao di dalamnya. Jika seseorang tidak menginginkannya, tentu saja dia tidak akan memberikannya kepadanya dengan paksa. Kamu diperkenalkan oleh Lian, jadi aku percaya padamu. Tapi nak, bahkan jika aku memperbaiki sarung pedang ini, bisakah kamu menggunakannya? Dia bisa melihat niat Lu Ye sekilas. Pola Dao di sarung pedang itu hanya untuk mengumpulkan kekuatan dan kemudian melepaskan pukulan yang kuat. Tetapi akumulasi semacam ini perlu dipertahankan sepanjang waktu tanpa gangguan. Begitu terganggu, itu berarti investasi awal telah sia-sia dan kamu harus memulai dari awal.
Ini adalah waktu yang lama bagi biksu manapun. Konsumsi daya. Belum lagi Lu Ye tidak akan menyia-nyiakan kekuatan Tao-nya seperti ini bahkan jika dia seorang Tao. Kamu perlu tahu bahwa mengumpulkan kekuatan bukanlah hal yang mudah bagi biksu manapun. Yang terpenting adalah ini juga merupakan beban jangka panjang bagi pikiran biksu itu. Lu Ye mengerutkan kening, kamu masih perlu bertanya begitu banyak tentang pemurnian senjata di toko harta karunmu. Cadangan kekuatan daunnya sangat besar, mengapa dia perlu khawatir tentang konsumsi? Dan dengan pohon bakat di dekatnya dan pola dao di sarung pedang, dia tidak perlu banyak kesulitan untuk mempertahankannya. Bagi yang lain, kalimat ini mungkin tidak berguna, tetapi tidak ada masalah di pihaknya. Tuan Fin mengangguk, baiklah, jika kamu bersikeras melakukannya, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Setelah berkata demikian, dia mengambil cincin penyimpanan kedua, meliriknya, mengangkat alisnya dan berkata, ada beberapa hal yang bagus. Tentu saja, ada banyak hal yang bagus. Saat ini, rumah harta karun kota Yuanxi memiliki persediaan bahan yang sangat melimpah. Ada banyak barang berkualitas tinggi dan langka. Lu Ye tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki sarungnya. Bagaimanapun, ditemani oleh Lian, dia memilih satu set dan membawanya keluar. Belum lagi memperbaiki satu sarung, beberapa bahan sudah cukup. Fin Lao memilih satu set, beberapa berguna, beberapa tidak berguna, dan kamu kekurangan beberapa bahan. Aku akan memberimu bahan lain untuk menebusnya. Apakah kamu keberatan? Petik 2. Tentu saja, Lu Ye mengangguk. Baiklah, aku akan mengambilnya dalam 3 hari, tetapi nak, aku ingin bertemu dengan ahli itu. Mata Old Fin tampak menyala-nyala, dan dia menatap Lu Ye, seolah-olah aku tidak ingin melihat siapapun, jadi aku ingin kau terlihat baik-baik saja. Postur tubuh. Lu Ye bangkit dan pergi. Dia tidak kembali ke kota Yuanxi. Kota itu saat ini sedang menuju ke kota Dudu. Yuanxi jelas ingin menemukan Jinglei untuk menyelesaikan masalah. Namun, perjalanannya cukup jauh dan dia tidak dapat mencapainya dalam waktu 3 hari, jadi dia tidak perlu terburu-buru kembali. Tidak. Terlambat untuk kembali setelah kau mendapatkan sarungnya. Langsung menuju medan pertempuran, Lu Ye menemukan Gong Mao dan memintanya untuk mengatur beberapa pertempuran mematikan untuknya. Meskipun dia telah mencapai beberapa keberhasilan dalam ilmu pedang yang dipelajarinya, pada akhirnya itu hanyalah sebuah eksperimen pada Fu Wei. Seberapa efektifnya ilmu pedang itu terhadap musuh harus diuji dalam pertarungan hidup dan mati. Medan pertempuran adalah tempat terbaik, dan Lu Ye berencana untuk menghabiskan 3 hari ini di sini. Gong Mao tidak mengerti apa yang dia maksud, lawan tingkat apa yang kamu cari, rekan Tao. Dia benar-benar tidak mengerti permintaan Lu Ye sekarang. He Dao dapat membunuh, dan Rong Dao juga dapat membunuh. Sungguh tidak mudah baginya untuk mengatur segalanya di sini. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Lu Ye berkata, selama itu adalah pertarungan sampai mati, tetapi saudara Gong, jangan khawatir, tidak peduli siapa lawannya, aku tidak akan menggunakan kekuatan yang melebihi mereka. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia ingin menguji keterampilan pedangnya, dia harus menekan kekuatannya hingga dia lebih lemah dari musuh untuk melihat efeknya, karena keterampilan pedangnya awalnya dikembangkan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat darinya. Hanya pertarungan seperti itu yang bermakna. Jika memang begitu, tidak masalah, aku akan mengaturnya. Gong Mao setuju. Tidak pernah ada preseden seperti itu di medan perang Dou, tetapi sudah berkali-kali Lu Ye yang melanggarnya. Gong Mao juga percaya bahwa Lu Ye akan menepati janjinya dan tidak akan merusak reputasi medan perang Dou. Beberapa saat kemudian, di medan pertempuran, Lu Ye bentrok dengan seorang Master Dao Fusion tingkat kelima. Dia mengaktifkan Qian Mian untuk mengubah penampilannya sendiri, dan bahkan menekan kekuatannya sendiri ke tingkat Dao Fusion tingkat ketiga biasa. Bahkan dikatakan bahwa dia bahkan tidak menggunakan kekuatan pedang Panshan. Lawan ini juga seorang kultivator militer yang menggunakan pedang. Dia telah memenangkan 7 pertandingan di arena pertempuran kematian, dan moralnya tetap kuat sepanjang jalan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Setelah menyadari bahwa Lu Ye hanya berada di level ketiga Dao Fusion, dia merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang kali ini. Dapat dengan mudah menghadapi lawan. Namun beberapa saat kemudian, mentalitasnya meledak. Tanpa dia, pisau Lu Ye terlalu aneh. Pada saat ini, ketika Lu Ye menebas dengan pedangnya, meskipun dia berkonsentrasi, dia tidak dapat memahami kemana arah pedang itu. Dalam benaknya, pedang itu diarahkan ke lehernya, tetapi dia membuat kesalahan dalam penilaiannya beberapa kali sebelumnya. Setelah itu, dia tidak berani lagi mempercayai penglihatannya dengan mudah. Oleh karena itu, menghadapi pedang ini, dia hanya bisa meledakkan seluruh kekuatannya dan menarikan pedang panjang itu dengan kedap udara, membentuk perlindungan yang rapat. Di lapangan, para penonton yang tersebar melihat pemandangan ini, dan mereka semua tampak bingung. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan lawan Lu Ye. Jelas pedang Lu Ye terlihat sangat sederhana, tetapi lawannya bertingkah seperti orang gila. Pertahanan umum menghabiskan banyak tenaga. Yang membuat mereka semakin bingung adalah saat berikutnya, pisau panjang Lu Ye menebas dada lawan. Pisau yang tampaknya sederhana ini benar-benar menembus perlindungan kedap udara tanpa jejak. Dengan satu tebasan, Bing Xiu dikejutkan oleh kekuatan Lu Ye dan mundur beberapa langkah. Dia melihat ke bawah dan melihat dadanya tidak terluka, dan bahkan pakaiannya tidak terpotong. Dia segera menatap Lu Ye dengan wajah penuh kesakitan, apakah kamu mempermalukanku? Ini bukan pertama kalinya Lu Ye menebasnya dengan tebasan. Tempat-tempat yang ditebas Lu Ye sebelumnya semuanya kritis, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Ini tidak diragukan lagi alasan mengapa lawannya menunjukkan belas kasihan, jadi dia merasa sangat dipermalukan. Akhir bab. Bab 2592 penyelesaian rekening.
Pertarungan ini berlangsung selama 1 jam penuh, membuat para penonton di stadion benar-benar bingung. Karena pada saat ini, setiap kali Lu Ye menggunakan pedangnya, dia pasti akan mengenai lawannya. Tidak peduli bagaimana lawannya menghindar dan mengelak, itu tidak akan berpengaruh. Kuncinya adalah pedangnya terlihat sangat sederhana dan tidak terlalu sulit untuk dilawan. Jika lawannya tidak tahan dengan penghinaan seperti itu, dan akhirnya menggunakan teknik rahasia yang menghabiskan banyak tenaga untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan membuatnya kelelahan, pertarungan ini akan berlangsung lebih lama. Setelah pertarungan berakhir, banyak penonton mengumpat. Di ruangan yang sunyi, Lu Ye tenggelam dalam pikiran yang dalam. Bertarung seperti ini sampai mati memang sangat mendorong dan menginspirasinya untuk mempelajari ilmu pedang, yang jauh lebih efektif daripada bekerja di balik pintu tertutup. Perjalanan ke medan perang ini memang tepat. Sesaat kemudian, dia memasuki arena kematian lagi, dan sekali lagi menggunakan Tousan Faces untuk mengubah penampilannya. Kali ini, lawannya lebih kuat dari sebelumnya, dan dia secara mengejutkan berada di level ke-8 Fusion. Waktu berlalu cepat 3 hari kemudian. Sosok Lu Ye muncul kembali di toko harta karun. Fin Lao duduk tegak, tidak berubah dari beberapa hari sebelumnya. Di seberangnya, Lu Ye memegang sarung pedang yang baru dipanggang, pikirannya melonjak, dan dia menyelidiki dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit dan berkata, keahlian Tuan Fin memang luar biasa. Sarung pedang ini dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Sarung pedang itu sendiri menggunakan banyak bahan berharga, jadi tidak ada yang perlu dikatakan tentang kualitasnya. Kuncinya adalah pola dao yang tertanam di sarung pedang, yang merupakan hal terpenting. Lu Ye baru saja menyerahkan pola dao pengisian daya kepada Tuan Fin 3 hari yang lalu. Sekarang pola ini telah terukir dengan sempurna di dalam sarung pedang, dan kekuatan dao mengalir melaluinya tanpa hambatan apapun. Selain itu, Fin Lao juga telah mengukir pola lain di bagian dalam sarung pedang. Di antara semuanya, sarung pedang ini memiliki efek cadangan. Dapat dikatakan bahwa sarung pedang ini tidak hanya memenuhi persyaratan Lu Ye, tetapi bahkan sedikit melampauinya, yang menunjukkan bahwa Tuan Fin benar-benar mencurahkan hatinya untuknya. Dengan sarung pedang ini, dia akan memiliki senjata pembunuh lainnya saat menghadapi musuh di masa mendatang. Jangan menyanjungku, tetapi menurutku kamu bermaksud menggunakan sarung pedang ini sebagai prajurit kedua. Tuan Fin bertanya dengan santai. Lu Ye mengangguk, itu benar. Seorang biksu yang memasuki dao mungkin hanya memiliki satu senjata dao karena kurangnya sumber daya keuangan dan energi. Tetapi setelah mengintegrasikan dao, jika kondisinya tepat, dia dapat memikirkan senjata dao keduanya. Misalnya, Fu Wei menggunakan senjata dao keduanya sebelumnya. Lu Ye tidak pernah memiliki senjata kedua. Bukannya dia tidak punya niat ini, tetapi dia sudah bertekad untuk membuat sarung pedang yang cocok sebagai senjata keduanya. Oleh karena itu, sarung pedang ini masih perlu diolah. Tentu saja, tidak peduli seberapa bagus kualitasnya, tidak bisa lepas dari cetakan prajurit Tao biasa. Batasnya adalah level 49 prajurit Tao. Di masa depan, jika Lu Ye menggunakan sarung pedang ini untuk mengaktifkan teknik rahasia menghunus pedang, kekuatan pedang akan meningkat 49 level kekuatan berdasarkan kekuatannya sendiri. Dan tidak hanya itu, karena akumulasi kekuatan jangka panjang. Kerusakan mematikan yang disebabkan oleh pedang tidak sesederhana meningkatkan kekuatan 49 jalur. Berhenti bicara omong kosong, di mana orang yang ingin kutemui. Fin Lao menamparkan meja dan menatap Lu Ye dengan tajam. Dia telah membuat janji yang baik 3 hari yang lalu. Dia akan membantu Lu Ye memperbaiki sarung pedang secara gratis, dan kemudian dia ingin bertemu dengan tuannya. Namun, sekarang hanya ada Lu Ye di sini, yang tentu saja membuatnya tidak puas. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika Lu Ye berani berbohong kepadanya, dia pasti akan membayar harganya. Lu Ye Duan duduk tegak dan menatap Tuan Fin tanpa ekspresi. Fin Lao bingung dengan apa yang dilihatnya, dan dia mengerutkan kening sejenak, kamu tidak ingin mengatakan bahwa orang itu adalah kamu, kan? Lu Ye berkata, saya tidak punya banyak waktu. Saya hanya punya waktu setengah hari. Jika Tuan Fin masih ingin mengatakan omong kosong yang tidak berarti, katakan saja. Setengah hari kemudian, Lu Ye meninggalkan toko harta karun, meninggalkan Fin Lao duduk di sana, tampak seperti dia sangat terkejut. Hanya dalam setengah hari pertukaran, dia benar-benar mendapat banyak manfaat. Lu Ye mungkin tidak sekaya dan seluas pengetahuannya seperti dia, tetapi wawasannya tentang pola tertentu seringkali menembus jauh ke dalam pikirannya dan sangat menginspirasinya. Jika Lu Ye tidak mengatakan sebelumnya bahwa dia hanya punya waktu setengah hari, dia harus menahan Lu Ye selama beberapa hari untuk melakukan pertukaran yang mendalam. Kembali ke kota Yuanxi, hanya dalam beberapa hari, kota itu tidak berubah, dan kami masih dalam perjalanan. Kembali ke rumah besar, Lu Ye segera mulai mengolah sarung pedang. Biksu biasa harus mengolahnya selangkah demi selangkah, jadi efisiensinya sangat rendah. Namun, Lu Ye memiliki cadangan kekuatan Tao yang sangat besar dan tidak peduli untuk mengolahnya. Prajurit Dao dikonsumsi, jadi kemajuannya sangat cepat. Berdasarkan efisiensi saat ini, saya khawatir tidak akan memakan waktu 10,5 hari untuk sarung pedang itu sepenuhnya dipelihara, dan kemudian Lu Ye dapat menggunakan sarung pedang itu untuk menyimpan kekuatan menghunus pedang. Jika kamu memiliki kesempatan, aku masih harus menemukan sarung pedang yang berharga. Hal semacam ini tidak lagi layak untuk statusku. Dia bergumam di telinga Lu Ye. Lu Ye terlalu malas untuk memperhatikannya. Harta karun atribut langka, dan menemukan harta karun atribut jenis sarung pedang bahkan lebih mustahil. Lu Ye belum pernah melihat harta karun atribut yang tidak konvensional seperti itu di rumah harta karun Xingyuan, dan dia meragukan bahwa ada hal seperti itu di dunia.
Bagaimanapun, harta karun zodiak lahir dari harta karun tertinggi, tetapi saya belum pernah mendengar tentang harta karun sarung pedang di dunia ini. Saya ingin menemukan sarung pedang yang sesuai dengan status saya, di mana saya bisa menemukannya. Ini adalah hasil yang sangat bagus untuk memiliki hal seperti itu sekarang. Kota Seribu Bambu, sebagai kota Hedao tingkat alam semesta, secara alami tidak berskala kecil. Bahkan dari kejauhan, kota itu tampak seperti gunung raksasa yang megah, menjulang tinggi ke dalam kehampaan. Ini adalah ukuran yang seharusnya dimiliki kota Hedao tingkat Zhou, seperti kota Yifu dan kota Yuanxi. Itu adalah alien di dunia. Sebagai ibu kota di zona perang ini, kota Souzhou telah ada di sini sejak awal kekacauan di padang salju dan belum bergerak. Alasan utamanya adalah kota itu terlalu besar dan tidak terlalu nyaman untuk dipindahkan. Ini juga merupakan kekurangan dari banyak kota Hedao berskala besar. Saat ini, ada banyak kota Hedao besar dan kecil yang mengambang di sebelah kota Souzhou. Ini semua adalah kota Hedao dari Kam ini. Mereka datang ke sini untuk berbisnis, atau mereka terluka dalam perang dan datang ke sini untuk memulihkan diri. Ada semua jenis kota Hedao berkumpul di sebelah kota Souzhou, mungkin tidak kurang dari beberapa ratus jumlahnya. Kota-kota Hedao terus-menerus pergi dan kota-kota Hedao baru mendekat. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti bintang-bintang di atas bulan, pemandangan yang spektakuler. Kota Yuanxi perlahan mendekat, seperti ikan kecil yang berenang ke kolam ikan. Dibandingkan dengan kota Hedao yang lebih besar di sekitarnya, itu tidak mencolok. Tuan, kota Dudu diizinkan lewat. Suara Yudi terdengar. Kalau begitu masuklah. Perintah Yuanxi. Secara umum, mereka yang datang dari kota Hedao ke sini untuk berkultivasi hanya tinggal di sekitar kota Souzhou, tetapi ada juga yang ingin memasuki kota Dudu, jadi pihak kota Dudu tidak dilarang masuk. Tidak perlu khawatir disusupi oleh musuh. Kota Hedao sendiri memiliki cara untuk mengidentifikasi identitas musuh dan diri kita sendiri. Selain itu, ada begitu banyak orang kuat di kota Dudu. Musuh mana yang berani menyelinap ke sini? Ini memudahkan Yuanxi untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Setelah memberi perintah, kota Yuanxi perlahan-lahan bergegas ke kota Souzhou, dan di bawah bimbingan para biksu di kota, mereka berlari kencang menuju lokasi yang luas. Apakah jenderal sudah siap? Yuanxi bertanya dengan suara yang dalam. Lu Ye, yang berdiri di belakangnya, melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk menggenggam bahunya. Ayo pergi. Saat berikutnya, ketika Yuanxi berteriak pelan, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke depan. Para prajurit Tao keluar dan berubah menjadi baju besi putih dan mengenakannya. Pada saat ini, di aula utama, Jing Lei sedang minum teh dengan santai. Akhirnya menyingkirkannya. Akhirnya aku tidak perlu terlalu menderita lagi. Dia telah menghubungi Changsheng belum lama ini, dan dia mengonfirmasi satu hal dari Changsheng. Penguasa kota Yuanxi telah dibawa pergi oleh Ni Qilian dan sedang dalam perjalanan kembali ke kota Qilian. Dan banyak manfaat yang dijanjikan Changshu kepadanya akan segera dikirimkan kepadanya oleh orang yang istimewa untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak masalah apa manfaatnya, selama Yuanxi itu tidak mengganggunya lagi di masa depan. Aku pikir dia, wakil penguasa kota-kota Dudu, telah mengalami masa-masa yang lebih sulit daripada Huang Lian dalam beberapa waktu terakhir hanya karena kesalahan di awal. Diam-diam senang, memang benar menyetujui permintaan Changsheng hari itu. Jika Changsheng tidak membantu, dia mungkin harus hidup di bawah bayang-bayang penguasa kota Yuanxi di masa depan. Aku hanya tidak tahu kapan manfaat yang dijanjikan oleh umur panjang akan diberikan, dan apakah itu dapat menebus kekalahanku sebelumnya di medan perang. Kurasa tidak akan terlalu buruk untuk bergerak demi umur panjang. Tepat ketika aku berpikir seperti ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telingaku, Guntur, Yuanxi datang untuk membunuh. Puff, Jing Lei menyemburkan seteguk teh dan dengan cepat berdiri seperti kelinci yang ketakutan. Tanpa dia, orang yang berbicara kepadanya adalah penguasa kota Souzhou, yang duduk di kursi besar tidak jauh dari sana. Penguasa kota, jangan konyol. Jing Lei menatap Souzhou, Chang Ming dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Yuanxi telah dibawa pergi oleh Ni Qilian dan tidak akan pernah keluar lagi. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia menyadari sebuah pikiran spiritual yang kuat yang menyapu seluruh kota tanpa ampun, dan kemudian mengunci dirinya sendiri dengan tepat. Pikiran ilahi ini terasa aneh baginya, dan dia yakin bahwa dia belum pernah terpapar padanya sebelumnya, tetapi dia merasakan ancaman besar dari pikiran ilahi ini. Dengan kata lain, pemilik pikiran spiritual ini sangat kuat, dan sulit baginya untuk menghadapinya. Masih belum pergi. Souzhou tampak serius. Reaksi pertama Jing Lei adalah kemana harus pergi. Yuanxi datang untuk membunuhnya, jelas untuk menyelesaikan masalah dengannya. Tentu saja dia dapat menyangkal apa yang terjadi sebelumnya, tetapi karena mereka telah memasuki kota, ada kemungkinan besar mereka tidak akan mendengarkan penjelasannya. Segera setelah bereaksi, dia bergegas keluar dan langsung menuju aula tengah. Jika dia ingin pergi, hanya ada satu tempat yang bisa dituju, yaitu alam hehe. Selama dia bersembunyi di alam hehe, dia akan merasa tenang. Yuanxi tidak akan pernah pergi ke alam hehe untuk mengejarnya. Mau kabur. Di sisi lain, Yuanxi yang membawa Liontin Luye, sedang melaju kencang ke arah ini. Dia segera menyadari gerakan Jing Lei, dan dengan demikian memastikan identitas Jing Lei, dan berteriak dengan marah. Dia meminta Yu Dai untuk mengantar Yuanxi Kang masuk. Dia ingin mengejutkannya, tetapi klinker itu tetap diperhatikan oleh yang lain. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia mencari jejak Jing Lei, dia pasti akan terbongkar. Dalam hal hasil dari apa yang terjadi terakhir kali, bukan saja kota itu tidak menderita kerugian, tetapi malah mendapat keuntungan besar, tetapi itu karena Lu Ye memberinya bantuan besar di saat-saat terakhir.
Tanpa bantuan Lu Ye, kota Yuanxi pasti sudah hancur dalam pertempuran itu, jadi balas dendam ini harus dibalaskan. Bab 2593 munculnya jalan serangga. Terlebih lagi, Jing Lei merencanakan Yuan Shikeng terlebih dahulu, dan Yuan Shi datang untuk membalas dendam sekarang karena dia memiliki reputasi yang baik. Bahkan jika masalah ini pecah di depan Shou Zu, dia tidak akan bisa berpihak padanya. Justru karena pertimbangan inilah Yuan Shi datang langsung untuk membunuhnya. Siapa yang begitu lancang? Tepat saat Yuan Shi berbalik dan mengejar Jing Lei, sebuah raungan agung datang dari arah tertentu, diikuti oleh gelombang kekuatan dari arah itu. Beraninya kau, Shou Zu, teriak Yuan Shi dengan marah, menyadari bahwa penguasa kota di sini yang mengambil tindakan. Hah, Shou Zu tampak terkejut, itu sebenarnya sesama Taois Yuan Shi. Saat dia berbicara, dia perlahan menarik kekuatannya sendiri. Namun, dia adalah penguasa kota-kota abadi dan berada di kotanya sendiri. Meskipun kekuatannya tiba-tiba dilepaskan dan ditarik, itu masih menyebabkan sedikit hambatan bagi Yuan Shi. Pada saat Yuan Shi mengejarnya ke aula tengah, aura gemuruh telah menghilang. Ini jelas memasuki ranah penyatuan. Sebuah sosok datang dengan tidak menentu. Lu Ye, yang berdiri di belakang Yuan Shi, berbalik dan melihat sosok itu memiliki 6 lengan dan sosok seperti bambu. Dia menatap Yuan Shi dengan senyum di wajahnya, rekan Taois benar-benar pengunjung yang langka. Aku sudah lama tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu hari ini? Ingat kotaku, kau melakukannya dengan sengaja. Yuan Shi melotot marah padanya. Jika Shou Zu tidak campur tangan tadi, dia akan memiliki kesempatan untuk menghentikan Jing Lei. Tapi itu hanya sedikit meleset, dan Jing Lei lolos tepat di bawah hidungnya. Apa yang sedang dibicarakan rekan Taois? Shou Zu berkata dengan ekspresi bingung, juga, mengapa rekan Taois datang begitu agresif? Apakah ada yang menyinggungmu? Yuan Shi mendengus dingin, semakin yakin bahwa Shou Zu melakukannya dengan sengaja. Ketika kota Yuan Shi miliknya masuk ke sini, para biksu biasa itu mungkin tidak dapat melihat detailnya, tetapi sebagai penguasa kota, bagaimana mungkin Shou Zu tidak tahu? Dia bisa saja membiarkan Jing Lei segera pergi agar tidak ketahuan olehnya. Namun ternyata setelah dia tiba-tiba marah, Jing Lei terlambat melarikan diri, dan dia dihalangi oleh Shou Zu sejenak, sehingga Jing Lei dapat melarikan diri. Jangan bilang kamu tidak tahu apa yang dilakukan Jing Lei. Yuan Shi menatap Shou Zu dengan dingin. Shou Zu bahkan lebih bingung, tetapi saya tidak tahu di mana wakil kepala kota Jing Lei menyinggung sesama penganut Tao. Saya akan memintanya untuk kembali dan meminta maaf kepada sesama penganut Tao sekarang juga. Baiklah, suruh dia kembali, kata Yuan Shi dingin. Shou Zu mengangguk, saya akan segera mengirim pesan. Rekan penganut Tao, silakan ikut saya dan duduk sebentar. Di aula besar alam Hehe, Jing Lei, yang telah melarikan diri ke sini, berdiri di sana, dengan kesedihan yang mendalam di alisnya. Dia telah melarikan diri dengan tergesa-gesa sehingga dia tidak punya waktu untuk berpikir, tetapi sekarang dia perlahan-lahan tersadar. Berbicara secara logis, ketika Yuan Shi memasuki kota, penguasa kota seharusnya mengetahuinya sesegera mungkin dan dapat mengingatkannya sejak lama. Dia tidak harus menunggu sampai saat itu. Alasannya adalah agar Yuan Shi melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Juga, Chang Sheng adalah pembohong. Dia dengan jelas mengatakan bahwa Yuan Shi telah diambil kembali oleh Ni Qilian dan tidak akan pernah keluar lagi, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum seseorang datang untuk membunuhnya. Selanjutnya, ketika Chang Sheng datang ke kota Shou Zu sebelumnya, dia mungkin ingin meminta bantuan Shou Zu, tetapi pada akhirnya Shou Zu memaksakan masalah sulit ini pada dirinya sendiri, dan sekarang dia dalam masalah. Shou Zu tidak ingin menyinggung Yuan Shi dengan mudah, jadi dia tidak membiarkannya pergi segera, karena Yuan Shi datang untuk membunuhnya, dia harus menenangkannya. Tetapi dia tidak bisa benar-benar membiarkan Yuan Shi menyerangnya di kota. Bagaimanapun, Jing Lei masih seorang wakil penguasa kota, dan dia dipukuli sampai mati oleh orang luar di kota. Seperti apa itu? Jadi dia mengambil tindakan untuk menghalangi Yuan Shi sejenak sehingga dia dapat dengan mudah melarikan diri ke alam Hehe. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari hingga hari pertama tahun baru, tetapi tidak sejak hari ke-15. Dia tidak dapat selalu tinggal di alam Hehe tanpa pergi. Banyak pikiran yang mengalir di dalam hatinya, dan wajah-wajah terus muncul di benaknya. Jing Lei merasa bahwa dunia ini penuh dengan kebencian, dan tidak ada yang bisa dipercaya. Di kota Shou Zu, Yuan Shi duduk di samping dengan wajah dingin, dan Lu Ye berdiri di belakangnya, menatap hidung dan hatinya. Shou Zu duduk bersamanya secara pribadi. Setelah beberapa lama, dia mengerti seluruh cerita dari Yuan Shi, dan dia tiba-tiba tampak tertekan, begitulah, bagaimana Jing Lei bisa melakukan ini. Sungguh menjijikkan bersekongkol dengan orang luar untuk merencanakan melawan sekutu kita. Rekan Tao, jangan khawatir, aku. Ini akan memotong posisi wakil penguasa kota Jing Lei dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terpisah untuk membuatnya membayar harganya. Yuan Shi hanya tersenyum dingin. Jika Shou Zu benar-benar tidak ingin peduli dengan hidup atau mati Jing Lei, dia tidak akan bertindak seperti itu sekarang, jadi dia hanya mendengarkan beberapa kata-katanya dan tidak menganggapnya serius. Dia tidak percaya bahwa Chang Sheng dapat melewati Shou Zu dan langsung bekerja sama dengan Jing Lei, jadi Shou Zu setidaknya menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Dia datang ke sini kali ini tanpa bermaksud membunuh Jing Lei. Memang benar bahwa Jing Lei yang mengkhianati kota Yuan Shi, tetapi selama Chang Ming bersedia, jika dia tidak dapat menemukan Jing Lei, dia juga dapat menemukan Guntur dan Guntur, jadi akar permasalahannya sebenarnya terletak pada Chang Ming. Tetapi dia juga tidak dapat melakukan apapun tentang umur panjang, yang merupakan tangan kanan Ni Qilian yang paling penting. Kali ini dia datang untuk membunuh dengan cara yang ganas, tetapi sebenarnya dia hanya punya satu permohonan, jangan bicara omong kosong, aku ingin ganti rugi.
Zhou langsung terbatuk pelan dan berkata, ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Jing Lei. Jika kamu ingin memberi ganti rugi, rekan Tao, kamu harus membicarakannya dengan hati-hati dengan orang itu. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yuan Xi mencibir, Jing Lei kabur, kalau begitu aku akan mencarimu. Ekspresi Zhou membeku, dan dia tiba-tiba menyesal telah membantu Jing Lei keluar dari masalah. Dilihat dari niat Yuan Xi, bahkan jika dia membiarkannya begitu saja, Jing Lei tidak akan berada dalam bahaya hidupnya. Paling-paling, dia hanya akan dipukuli. Dia memikirkannya sejenak dan berkata, apa yang kamu katakan, rekan Tao, terlalu tidak masuk akal. Yuan Xi langsung memotongnya, kamu berani bersumpah atas nama kehendak Xing Yuan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hal-hal sebelumnya, jadi aku akan berunding denganmu. Minum teh, minum teh. Zhou mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat, tahu bahwa hari ini tidak akan mudah untuk dilewatkan. Setelah minum beberapa teguk teh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, rekan Taois, sejauh yang saya tahu, kekayaan bersih Jing Lei tidak kaya, saya khawatir itu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan rekan Taois. Tetapi Anda dapat membuat harga, jika Jing Lei tidak ikut serta, saya akan membantunya menebusnya. Yuan Xi meliriknya ke samping, Anda tahu apa yang saya maksud, tetapi selain itu, saya ingin kompensasi lainnya. Zhou berkedip, rekan Taois, mengapa Anda tidak berbicara terus terang? Yuan Xi berkata, saya ingin Anda memberi saya lebih banyak informasi. Zhou tampak santai ketika mendengar ini, masalah ini mudah ditangani. Itu tidak lebih dari sekadar intelijen. Kota Dudu menerima sejumlah besar intelijen dari seluruh zona perang setiap hari. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu berbagi sebagian dengan Yuan. Pergi saja ke Sikeng, panggil Jing Lei kembali, kata Yuan Xi. Meskipun dia tidak bermaksud membunuh Jing Lei, dia masih harus melampiaskan bau mulutnya. Setengah jam kemudian, di aula utama, Zhou duduk tegak, minum teh dengan santai, sementara Lu Ye masih berdiri di sana, tidak menyipitkan mata. Di lapangan di depan, Yuan Xi sedang melampiaskan amarahnya. Jing Lei, yang dipanggil kembali oleh Zhou, meringkuk menjadi bola dan membiarkannya dipukul dan ditendang. Dalam beberapa saat, dia dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia berteriak dengan menyedihkan. Aula diselimuti oleh kekuatan bambu tipis, sehingga gerakan di dalam tidak dapat ditransmisikan. Akibatnya, guntur itu sangat menyedihkan. Dia juga tahu bahwa jika Yuan Xi tidak mengeluarkan napas buruknya kali ini, semuanya pasti tidak akan baik. Lagi pula, tidak ada orang lain yang bisa melihat kejadian tragis ini, jadi itu bukanlah hal yang memalukan. Bukannya dia tidak pernah mencoba melawan, tetapi pada akhirnya dia tidak sebanding dengan Yuan Xi. Untungnya, Yuan Xi sangat berhati-hati dalam menyerang dan tidak berniat membunuhnya. Dia tidak hanya menghajarnya, Yuan Xi juga mengambil cincin penyimpanan Jing Lei dan melemparkannya ke Lu Ye. Tendangan terakhir keluar, membuat Jing Lei terlempar. Yuan Xi tampak segar kembali dan menoleh ke arah Zhou, masih ada 200.000 ikan lagi. Mata Zhou berkedut dan dia hanya bisa menjawab, ketika aku sudah punya cukup, aku akan meminta seseorang untuk menyerahkannya kepada sesama penganut Tao di alam Hehe. Yuan Xi akhirnya merasa puas dan mengedipkan mata pada Lu Ye, ayo pergi. Lu Ye segera menyusul, diam-diam berpikir bahwa penguasa kotanya benar-benar kuat. Tetapi tepat setelah meninggalkan aula utama, Yuan Xi tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas ke kehampaan di kejauhan. Ketika Lu Ye mengikuti tatapannya, dia tidak menemukan apapun. Diam-diam dia terkejut ketika mendengar suara Yuan Xi yang berwibawa, Zhou. Di aula utama, Zhou sedang membantu Jing Lei berdiri. Mendengar ini, dia berbalik dan berkata, apakah Anda punya instruksi lain, rekan Taois? Sebaiknya Anda datang dan melihat. Suara Yuan Xi menjadi lebih serius. Zhou buru-buru melangkah maju, mengangkat matanya untuk melihat, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, jalan serangga. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, Lu Ye akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Di arah itu, ada beberapa kekuatan ruang yang keluar, dan di area itu, kekosongan besar tampaknya terdistorsi. Saya tidak dapat melihat petunjuk apapun sekarang, terutama karena perubahannya tidak jelas. Apa yang kamu lakukan? Yuan Xi menoleh untuk melihat Zhou, bagaimana mungkin seseorang membuka terowongan serangga tepat di dekat kota Zhou. Ini jelas menargetkan kota Zhou, dan dapat menggunakan metode seperti itu jelas bukan hal yang mudah. Bagaimana Zhou tahu apa yang telah dia lakukan? Terowongan serangga ini muncul secara tidak dapat dijelaskan. Meskipun hanya menunjukkan tanda-tanda dan belum sepenuhnya terbentuk, sisik itu bukanlah terowongan serangga biasa. Apakah kamu telah menyinggung Feng Cheng? Kelopak mata Yuan Xi berkedut. Di Phoenix Palm Space, jika orang kuat dari klan Phoenix mengambil tindakan, pemandangan di depan Anda dapat dijelaskan. Namun, pertikaian di padang salju tidak ada hubungannya dengan Feng Cheng. Dua kubu di balik pertikaian ini adalah kota abadi dan kota peminum darah. Bagaimana mungkin aku menyinggung Feng Cheng? Zhou menggertakkan giginya. Dia hanya akan menyinggung Feng Cheng jika dia putus asa untuk hidupnya. Meskipun dia adalah penguasa kota tingkat Zhou, jika dia benar-benar menjadi sasaran Feng Cheng, dia tidak akan berakhir dengan baik. Baunya seperti vampir, Lu Ye tiba-tiba berkata. Dia memiliki garis keturunan dari klan darah, jadi persepsinya tentang hal ini lebih tajam daripada dua orang kuat Yuan Xi dan Zhou. Meskipun jalur serangga belum dibuka, dia sudah bisa merasakan bau darah dari sisi yang berlawanan. Tidak hanya itu, garis keturunan di tubuhnya sangat gelisah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Vampir, Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lu Ye. Kali ini perselisihan melibatkan bayangan kota peminum darah, jadi ada banyak vampir yang aktif di padang salju, tetapi kemampuan apa yang dimiliki vampir untuk membuka jalur serangga di sini?
Blood Jiu telah membunuh beberapa orang kuat dari klan Phoenix dan memurnikan darah klan Phoenix. Yuan Si berbicara perlahan. Shou Zu tiba-tiba menoleh untuk melihatnya, apakah ini serius? Dia belum pernah mendengarnya. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Yuan Si menyipitkan matanya, itu memalukan bagi mereka di Fengcheng, jadi itu tidak pernah dipublikasikan. Dia tahu itu karena dia mendengar Ni Qilian menyebutkannya secara tidak sengaja sekali. Dan Blood Guilty adalah penguasa kota Blood Drinking City, vampir terkuat di dunia. Bab 2594 Formasi Pembunuh Surga Suci. Di antara 10 kota besar Hedao, Fengcheng memiliki jumlah anggota paling sedikit, jadi ketika beberapa orang kuat dibunuh oleh Blood Guilty, mereka sengaja menyembunyikan berita tersebut. Blood Guilty tidak akan mengambil inisiatif untuk mempublikasikan masalah ini, yang mengarah pada fakta bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Ni Qilian kebetulan adalah salah satunya. Jalur serangga yang tiba-tiba muncul di dekat kota Shou Zu pasti telah dibuka secara artifisial oleh orang-orang kuat menggunakan metode mereka, jadi Yuan Si langsung memikirkan Fengcheng, karena Fengcheng memiliki kemampuan ini. Namun, Lu Ye merasakan aura para vampir. Ini agak tidak biasa. Sue Jiu telah memurnikan garis keturunan klan Phoenix, jadi dia pasti memiliki beberapa kemampuan untuk mengendalikan ruang. Sebagai salah satu dari 10 penguasa kota teratas, dia mampu melakukan metode seperti itu. Yuan Si segera teringat bahwa Ni Qilian telah mengatakan kepadanya bahwa akan ada perubahan besar di padang salju, dan bertanya-tanya apakah ini yang dia maksud. Justru karena alasan inilah Ni Qilian khawatir dia akan tetap berada di padang bersalju, dan ingin membawanya kembali ke kota Qilian secara paksa untuk menghindari keterlibatan dalam badai yang akan datang. Sayang sekali Ni Qilian tidak yakin apa perubahan besar itu. Hanya karena statusnya sebagai salah satu dari 10 penguasa kota teratas, dia memiliki beberapa indera khusus untuk krisis tertentu yang akan datang yang dapat menyebabkan perubahan dalam struktur dunia batin, jadi dia samar-samar dapat merasakannya. Namun, dilihat dari situasi saat ini, bahkan jika Blood Guilty mengambil tindakan dan membuka jalur serangga di sini, itu tidak akan dianggap sebagai perubahan besar. Hanya dalam beberapa kata, area yang luas itu sudah tertutup darah merah, dan bau darah yang kuat memenuhi udara dan menyebar ke segala arah. Ekspresi Shou Zu serius, pikiran spiritualnya terus melonjak, dan dia mengeluarkan perintah satu demi satu, lalu menggertakkan giginya dan berkata, kamu bahkan tidak perlu menunjukkan wajahmu, dan kamu benar-benar mengakhirinya sendiri. Tidak heran dia begitu marah. Meskipun keributan dalam pertikaian di salju itu tidak kecil, dan banyak sekali kota Hedao yang terlibat, dalam analisis akhir, itu hanyalah pertikaian di tingkat Zhou dan di bawahnya. Kota peminum darah dan kota abadi hanya berdiri di kam masing-masing. Itu hanya di belakang. Sekarang setelah Blood Guilty mengambil tindakan dan ingin membuka jalur serangga secara paksa, bukankah ini akan berakhir secara pribadi? Yang lebih membuatnya kesal adalah mengapa Shou Zucheng yang menjadi sasaran. Ada 8 kota tingkat alam semesta di 8 zona perang di lapangan salju. Mengapa kotanya begitu sial? Mungkin dia mudah diganggu. Rekan Taois, insiden itu terjadi tiba-tiba, jadi aku tidak akan menemanimu. Selain itu, jika memungkinkan, aku ingin meminta rekan Taois untuk tinggal dan membantu. Jika kota ini cukup beruntung untuk selamat kali ini, aku tidak akan melupakan kebaikan rekan Taois untuk membantumu. Shou Zu berkata dengan tergesa-gesa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Terowongan serangga akan segera dibuka, dan musuh telah menghitungnya dengan pikirannya tetapi bukan niatnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengejutkan mereka. Dapat diramalkan bahwa sejumlah besar musuh akan segera datang untuk membunuhnya. Pertempuran ini kemungkinan besar akan menjadi pertempuran untuk bertahan hidup kota Shou Zu. Sebagai penguasa kota, bagaimana mungkin Shou Zu tidak memperlakukannya dengan serius? Memang ada banyak kota Hedao yang sedang memulihkan diri di dekat kota Shou Zu saat ini, sebanyak beberapa ratus, tetapi kota-kota Hedao itu pada dasarnya berada di bawah level Huang dan tidak dapat dianggap dapat diandalkan. Karena musuh berani melakukan ini hari ini, dia harus percaya diri. Hanya ada satu kota Yuan Si. Yuan Si sendiri sangat kuat, dan merupakan kota tingkat Hong. Dari segi kekuatan, kota itu tidak kalah dengan dia, jadi mungkin saja ada variabelnya. Jadi Shou Zu tentu berharap Yuan Si dapat tinggal dan membantu, tetapi tidak ada gunanya membujuknya. Jika Yuan Si bersedia tinggal, dia akan tinggal. Jika dia tidak bersedia, tidak peduli seberapa banyak dia berkata, itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, dia agak berterima kasih kepada Jing Lei. Jika bukan karena Jing Lei, Yuan Si tidak akan bisa datang ke sini pada saat ini, dan tidak akan dapat menghadapi apa yang terjadi hari ini. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Lu Ye menatap Yuan Si. Tentu saja saya dapat membantu. Yuan Si berkata dengan penuh minat, jika kota Shou Zu hancur, 200.000 ikan akan hilang. Tidak hanya itu, baginya, obsesi terbesar adalah mutiara Hedao dari kota Hedao musuh, diikuti oleh ikan Dao. Di masa lalu, butuh 3 hingga 5 untuk menerobos kota. Dengan pemandangan sebesar itu hari ini, jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan banyak. Tidak sekecil itu. Begitu perang pecah, mungkin ada kota Hedao yang dapat diserang di mana-mana sejauh mata memandang. Itu hanya pertarungan kecil sebelumnya, tetapi kali ini adalah adegan yang sangat besar. Kembalilah ke kota dulu. Yuan Si menyapa, dan menggunakan kekuatannya untuk membungkus Lu Ye dan bergegas menuju kota Yuan Si. Lu Ye mengangkat matanya dan melihat bahwa darah di sana semakin kaya dan kental. Jika itu saja, itu saja. Kuncinya adalah bahwa darah bergetar seolah-olah itu spiritual. Itu mengganggu ruang di sana dan membuatnya terasa seperti naik. Seperti selimut yang kusut. Dia melihatnya dan diam-diam kagum. Dia layak menjadi orang kuat dari 10 level penguasa kota teratas. Langkah ini memang luar biasa.
Pergerakan besar ini begitu kentara sehingga Bai He Dao Cheng, yang diparkir di dekat kota Souzhou, tak kuasa menahan kepanikan. Banyak pemilik kota adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Meskipun mereka tidak tahu alasan spesifiknya, mereka juga tahu bahwa pemandangan ini luar biasa atau mungkin ada perubahan besar. Si pintar segera mengendarai kota Hedaonya dan bergegas ke kota Souzhou. Namun, meskipun kota Souzhou sangat besar, kapasitasnya terbatas, dan mustahil untuk menampung begitu banyak kota Hedao. Lebih banyak kota Hedao hanya bisa diparkir di luar dengan panik. Pada saat ini, kota Yuanxi bergerak ke arah yang berlawanan dan bergegas keluar dari kota Souzhou, menarik ledakan penghinaan dari para biksu dari seluruh dunia. Sikap ini sangat mirip dengan melarikan diri. Tuan, bukankah lebih aman bagi kita untuk bersembunyi di kota Souzhou? Yudi bertanya dengan bingung sambil mengendarai kota Yuanxi untuk melarikan diri. Pemandangan hari ini ditakdirkan menjadi cukup besar. Ketika perang meletus, jika ada perlindungan dari kota Souzhou, selama formasi pelindung kota Souzhou masih ada, maka kota ini tidak perlu mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Yuanxi menggelengkan kepalanya, kota Souzhou mungkin tidak dapat diselamatkan. Lu Ye terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ramalan Yuanxi tentang perang akan begitu pesimis. Lian juga mengangguk ke samping, Sue Jiu secara pribadi membuka jalur serangga, jadi dia pasti telah membuat pengaturan yang sempurna. Souzhou sendiri takut dia mengetahuinya dengan baik. Jika memungkinkan, dia takut dia dapat berlari lebih cepat dari kita. Sayang sekali dia tidak bisa melarikan diri. Lu Ye tampak serius, apakah Blood Blame akan datang dan membunuhnya? Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan begitu. Bagaimanapun, Sue Gui adalah salah satu dari 10 penguasa kota teratas. Dia bisa saja membuka jalur serangga secara diam-diam. Bahkan jika orang lain mengetahuinya, mereka tidak akan bisa melawannya. Namun, jika dia sendiri yang bertindak, maka situasinya akan berbeda, dan orang dari kota abadi itu pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Karena Yuanxi dan Lian merasa bahwa kota Souzhou tidak dapat diselamatkan, bukanlah ide yang baik untuk membiarkan kota itu tetap di sini. Dibandingkan dengan kota-kota Hedao lainnya, keuntungan terbesar kota ini adalah kecepatannya yang cukup dan memiliki teknik rahasia Fata Morgana. Jadi selama Anda menemukan tempat untuk bersembunyi dengan tenang di luar, pada dasarnya tidak ada risiko untuk ketahuan. Saat ini, level Hong di kota ini dapat memberi Yuanxi peningkatan jangkauan yang sangat besar. Selama tempat persembunyiannya tidak terlalu jauh, Yuanxi dapat menggunakannya sesuka hati dalam jangkauan tertentu. Hampir pada saat yang sama ketika kota Yuanxi melarikan diri dari kota Souzhou, suara klik tiba-tiba terdengar. Suara itu bergema dalam pikiran setiap orang, seolah-olah ada sesuatu yang pecah pada saat itu. Lu Ye tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa di area yang dipenuhi darah di sana, ruang itu hancur dan retakan besar muncul. Bahkan dari jarak jauh, dia bisa dengan jelas merasakan aura kehampaan dan kekacauan di retakan tersebut. Ini bukan terowongan serangga yang terbentuk secara alami, jadi ruang di sini sebenarnya sangat padat. Saat retakan muncul, kekosongan itu dengan jelas menunjukkan tanda-tanda perbaikan diri. Namun kemudian, sebuah tangan berdarah besar tiba-tiba menyembul keluar dari celah itu dan meraih satu sisi celah itu. Pemandangan itu seolah-olah sebuah pintu telah terbuka di dunia, dan sebuah benda raksasa di balik pintu itu meraih pintu yang hendak ditutup. Setelah 3 tarikan napas, tangan berdarah besar lainnya terulur dan menarik keluar sisi lain celah itu. Di dalam tubuh Lu Ye, darah klan vampir mulai bergejolak hebat, dan hasrat yang sangat kuat bisa terdengar. Dia memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya bahwa kedua tangan berdarah ini pastilah sarana dari Blood Guilty. Orang terkuat dari klan vampir itu begitu suci sehingga bahkan dia tidak dapat menandinginya. Jika Lu Ye adalah vampir murni, dia mungkin akan ditekan oleh kesucian yang merasukinya saat ini dan gemetar secara fisik dan mental. Namun, bagaimanapun juga, dia bukanlah vampir sungguhan, jadi bukan saja dia tidak ditekan, tetapi darah vampir di tubuhnya mendambakan kesucian vampir terkuat ini. Pada saat ini, kota bambu ramping yang besar tiba-tiba berguncang, lalu sedikit cahaya berkumpul di lokasi tertentu dan dengan cepat menjadi lebih terang. Kekuatan Tao bebas di kota dan bahkan di luar kota dengan ganas berkumpul menuju cahaya, dan berubah menjadi pusaran air yang besar. Cahaya menjadi semakin terang, dan aura yang sangat menakutkan keluar. Lu Ye mengangkat matanya dan menatap cahaya itu, menyadari bahwa itu adalah serangan balik Souzhou Cheng. Formasi penghancur surga suci kota Souzhou. Tidak jauh dari sana, mata Lian Ye bersinar terang, dan dia melihatnya sejenak. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk mematahkan kutukan darah. Formasi di banyak kota Hedao di dunia batin tidak hanya untuk perlindungan, tetapi juga untuk serangan balik. Semuanya diatur di kota Yuanxi, belum lagi raksasa seperti kota Souzhou. Formasi penghancur surga suci ini adalah formasi ofensif terkuat di kota Souzhou. Anda tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya secara normal, karena setelah formasi ini diaktifkan, ia menghabiskan banyak uang, dan umumnya tidak digunakan dengan mudah. Souzhou menggunakan metode ini segera setelah ia muncul. Ia jelas sangat takut dengan kutukan darah dan ingin menggunakan metode ini untuk mematahkan kutukan darah. Jika ia berhasil, maka bencana hari ini di kota Souzhou akan mudah dipecahkan. Sulit, Yuanxi menggelengkan kepalanya. Formasi penghancur surga suci ini memang luar biasa, tetapi metode untuk menghadapi Blood Blame mungkin masih kurang memuaskan. Karena Sue Jiu diam-diam mengambil tindakan, mustahil untuk tidak mempertimbangkan latar belakang Souzhou Cheng. Ketika kata-katanya jatuh, cahaya di Souzhou Cheng tiba-tiba menghilang. Kemudian, sosok besar tiba-tiba muncul dari tempat cahaya itu menghilang. Itu adalah sosok manusia dengan 6 lengan dan tubuh seperti bambu. Itu Souzhou. Namun, ini jelas bukan bambu tipis sungguhan, tetapi kumpulan kekuatan Tao yang sangat mengerikan.
Tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya, tetapi tampak seperti manusia hidup. Dia berdiri dari kota bambu ramping, berdiri tegak di tanah, memegang senjata Tao di masing-masing dari 6 lengannya. Dia melangkah maju dan bergegas kedua tangan besar yang tergenggam di tepi celah, berteriak keras, bunuh. Keenam prajurit Tao masing-masing menunjukkan kekuatan mereka dan menyerang dengan ganas. Kekosongan berguncang, dan keempat tiang runtuh. Kedua tangan berdarah itu langsung terpotong, dan hujan darah pun berhamburan, yang membuat warna darah di area itu semakin pekat. Bab 2595 Cermin Langit Harta Karun. Dilihat dari kejauhan, kedua tangan berdarah itu tampak terbuat dari darah kental, tetapi mereka sangat kuat. Pada saat ini, Souzu menggunakan formasi Sutian Suci untuk menggunakan metodenya, yang sangat kuat, tetapi dia tidak dapat mematahkan kedua tangan berdarah itu sejak awal, karena tangan berdarah itu juga sedang diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan selama periode ini, retakan besar itu juga ditarik dari kiri dan kanan oleh dua tangan berdarah, dan secara bertahap menjadi lebih besar. Melihat ini, serangan Souzu menjadi semakin ganas. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat memberikan kontribusi, akan ada banyak masalah di masa depan, jadi dia tidak menyia-nyiakan usahanya. Kekuatan 6 prajurit Dao didorong hingga ekstrim olehnya, peningkatan manik-manik He Dao tingkat Zhou, dan bantuan formasi Sutian Suci, kekuatan Souzu saat ini, melihat dunia, dapat dikatakan bahwa kecuali untuk 10 penguasa kota teratas. Tidak ada lagi saingan. Kecepatan perbaikan tangan berdarah itu jelas tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran. Retakan yang telah ditarik terbuka juga menunjukkan tanda-tanda perlahan menutup. Segala sesuatu dalam radius ratusan ribu mil di kehampaan itu tertutup oleh hujan darah, yang dipenuhi dengan darah kental. Lu Ye memandang dengan kagum dan merasa bahwa jika keadaan terus seperti ini, Souzu benar-benar dapat menghentikan krisis ini sejak awal. Namun, ia kemudian memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan Lian. Karena Blood Guilty telah mengambil tindakan secara diam-diam, sudah pasti mustahil untuk tidak mempertimbangkan latar belakang Souzu Cheng. Langkah tindak lanjut apa yang harus dihadapi oleh 10 penguasa kota teratas dengan bersembunyi di balik terowongan serangga. Tepat saat Lu Ye memikirkan hal ini, Souzu memamerkan kekuatannya dan memotong salah satu tangan berdarah dengan satu pukulan. Ia dengan cepat mengubah targetnya dan menyerang tangan berdarah lainnya dengan seluruh kekuatannya. Serangannya sebelumnya tidak hanya menargetkan satu tangan berdarah, tetapi menangani keduanya, karena ia tahu bahwa dalam situasi seperti itu, tidak ada gunanya memotong hanya satu tangan. Jika kesalahan darah tidak mati, tangan berdarah itu akan memiliki kekuatan tak terbatas untuk beregenerasi. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyelesaikan krisis, Anda harus memotong kedua tangan berdarah itu dalam waktu yang sangat singkat, sehingga ruang ini dapat memiliki kemungkinan untuk memperbaiki diri. Dia telah melakukan setengah pekerjaan. Tangan berdarah lainnya juga hancur karena serangannya tadi, dan hanya satu pukulan terakhir yang dibutuhkan. Pada saat ini, keenam senjata Tao-nya semuanya bersinar bersama, membombardir tangan berdarah terakhir hampir bersamaan, dan 6 kekuatan kekerasan meledak pada satu titik. Souzu bahkan berteriak, hancurkan untukku. Namun, pada saat ini, tangan berdarah yang hampir terputus tiba-tiba terbalik, dan cermin terang tiba-tiba muncul. Sosok besar Souzu terpantul di cermin. Oh tidak, itu cermin langit. Ekspresi Yuan Xi berubah. Lu Ye tidak tahu apa itu cermin langit, dia hanya tahu bahwa Souzu mungkin sedang dalam masalah sekarang. Ketika cermin yang tidak dapat dijelaskan ini muncul, dia tahu bahwa Blood Guilty ada di baliknya. Begitu dia menyelesaikan pikirannya, Souzu di cermin itu mereproduksi serangannya yang ganas tadi, hanya sesaat lebih lambat dari Souzu yang asli. Namun, pada saat inilah bayangan raksasa Souzu tidak dapat melawan sama sekali, karena ini adalah kelemahan jangka pendek setelah ledakannya. Semua serangan ofensifnya dikembalikan hampir utuh. Sebuah seringai datang dari celah itu, seolah-olah dia meremehkan tindakan Souzu. Sosok besar Souzu tiba-tiba runtuh, berubah menjadi lampu neon kecil dan menghilang. Pada saat yang sama, Souzu ada di dalam, dan dalam formasi Sutian Suci, Souzu sendiri merasa seolah-olah dia telah disambar petir, dan seluruh tubuhnya tidak sadarkan diri saat ini. Ada banyak luka, dan darah beterbangan seperti anak panah. Bukan hanya dia, tetapi seluruh formasi suci Sutian juga mengalami kerusakan besar, dan bahkan banyak biksu yang membantu dalam formasi di sini juga terkena dampaknya, dan mereka semua jatuh. Aura Souzu telah banyak melemah sekarang, dan dia menatap samar-samar ke kehampaan di depan cermin langit. Ketika harta karun ini lahir, itu menyebabkan kegemparan di dunia batin, tetapi menghilang tidak lama kemudian. Tidak seorang pun tahu kemana perginya. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu telah bersembunyi lagi, sementara yang lain berspekulasi bahwa itu telah ditaklukkan. Namun, tidak seorang pun tahu kebenarannya. Baru hari ini Souzu tahu bahwa harta karun ini benar-benar jatuh ke tangan Sue Jiu. Diam-diam mendesah bahwa dia tidak kalah secara tidak adil kali ini, 10 penguasa kota diam-diam mengambil tindakan dan juga menggunakan kekuatan harta karun. Bagaimana mungkin dia, seorang penguasa kota di tingkat alam semesta, dapat bersaing? Akan lebih baik jika dia bisa menyelamatkan nyawa. Tapi, ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Ada penjelasan untuk usaha rahasia Sue Jiu untuk membuka terowongan serangga, karena secara keseluruhan, dalam pertempuran di Sueyuan ini, Blood Drinking City berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Blood Jiu selalu menjadi orang yang berpikiran sangat sempit, dan dia tidak dapat melihat bahwa tidak perlu membantunya. Mustahil. Namun hanya untuk menghadapinya, Souzu Cheng benar-benar mengungkap kendalinya atas cermin langit, yang agak tidak dapat dipercaya. Tidak perlu bagi Blood Guild untuk membayar harga yang begitu tinggi. Harta karun yang tidak diketahui orang lain dapat memainkan peran penting pada waktu-waktu tertentu. Blood Guilty telah menyembunyikan masalah ini selama lebih dari 100.000 tahun. Mengapa hal itu terungkap saat ini?
Tanpa dapat menjelaskan secara rinci, Souzu hanya tahu bahwa kota ini dalam bahaya serius. Diam-diam kesal karena dia terlalu tidak sabar. Sebenarnya, dia punya firasat buruk sebelum menggunakan formasi Sutian Suci, tetapi dia akhirnya menggunakannya, karena jika dia menggunakannya, itu mungkin akan membunuh bahaya, tetapi jika dia tidak menggunakannya, dia hanya bisa duduk dan menunggu. Situasinya menjadi buruk. Sekarang setelah hasilnya keluar, tidak ada gunanya khawatir. Minta bantuan. Dia berbicara perlahan dan memberi perintah. Saat ini, kota Yuanxi sudah jauh dari kota Souzu, dan ini adalah batas yang bisa dihindari kota Yuanxi. Jangkauan yang dapat ditingkatkan oleh kota tingkat Hong untuk penguasa kota memang tidak kecil, tetapi ada batasnya. Jika melebihi batas ini, Yuanxi tidak akan dapat menikmati peningkatan mutiara Hedao kota. Jika dia tiba-tiba keluar dari jangkauan ini selama perang, kekuatannya akan menjadi penurunan tajam yang sangat berbahaya. Suara klik terus berlanjut. Di celah besar, tanpa halangan Souzu, dua tangan berdarah beregenerasi, menarik ke kiri dan ke kanan, dan terus memperluas celah. Sampai batas tertentu, tempat itu berubah menjadi terowongan serangga yang dalam. Seekor raksasa tiba-tiba keluar dari sana, seperti raksasa kuno yang berjalan keluar dari guanya. Itu adalah kota Hedao. Melihat skalanya, jelas tidak jauh lebih kecil dari kota Souzu. Namun, kota Hedao ini dipenuhi dengan darah kental. Anda dapat mengetahui tanpa melihat bahwa ini adalah kota Hedao dari klan vampir. Kota manakah ini? Tanya Yuanxi. Meskipun dia cukup berpengetahuan, dia pada dasarnya pernah tinggal di kota Qilian di masa lalu, jadi dia tidak begitu tahu banyak tentang kota Hedao. Jika saya membacanya dengan benar, itu seharusnya kota darah hitam dari klan vampir. Lianda mengerutkan kening, ini juga kota Hedao tingkat Zhou kuno. Merek lama, itu berarti ada banyak orang kuat selama periode tersebut, dan orang kuat yang bisa mendapatkan peningkatan mutiara Hedao bukan hanya penguasa kota. Mereka mungkin memiliki wakil penguasa kota pertama, wakil penguasa kota kedua atau bahkan lebih banyak wakil penguasa kota, Del. Peningkatan Hedaozu memunculkan kekuatan yang lebih kuat. Setelah Black Blood City keluar dari terowongan serangga besar, ia berhenti dan berhadapan dengan Tin Bambu City di kejauhan. Rasa penindasan yang sunyi membuat semua biksu yang menyaksikan adegan ini merasa sedih. Jarang sekali dua kota tingkat alam semesta saling berhadapan seperti ini, terutama pada jarak yang begitu dekat. Namun, ini belum berakhir. Tepat di belakang Black Blood City, makhluk raksasa lain dengan ukuran yang sedikit lebih kecil perlahan muncul. Itu bukan kota, tetapi sarang serangga besar. Darah serangga tidak memisahkan keluarga. Hal ini berlaku tidak hanya di langit berbintang, tetapi juga di dunia luar dan dunia dalam. Meskipun kota peminum darah adalah penguasa darah, ada juga sejumlah besar ras serangga yang tinggal di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa 10 besar ini adalah ras serangga. Dari klan darah, klan vampir telah datang ke kota darah hitam, dan klan Zerg secara alami tidak akan kalah. Meskipun skala sarang serangga ini sedikit lebih kecil dari kota bambu tipis dan kota darah hitam, tidak diragukan lagi itu setara dengan kota Hedao tingkat alam semesta. Lian memegang slip giok saat ini, dengan cepat memeriksanya, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara terkonsentrasi, itu seharusnya sarang jangkrik. Ekspresi Lu Ye serius. Hanya ada satu kota abadi di pihak kita, tetapi musuh telah datang langsung kedua dari mereka. Ini baru permulaan. Bahkan dengan matanya, dia dapat melihat bayangan kota Hedao besar dan kecil di balik jalan serangga. Tidak ada yang tahu berapa banyak musuh dari kota Hedao yang akan datang ke sini melalui jalan serangga kali ini. Terlebih lagi, musuh sudah merencanakan sejak lama, tetapi pihak kita pasif dan tergesa-gesa. Saya khawatir kota Souzu benar-benar hancur kali ini, terutama dalam kasus Seng Sutian. Setelah formasi itu hancur, meskipun Lu Ye tidak tahu apa yang sedang dilakukan Souzu saat ini, dia mungkin tidak dalam kondisi yang sempurna. Dalam hal ini, tujuan kota ini dalam pertempuran hari ini bukanlah untuk membantu Zhou Zucheng menyelesaikan krisis. Ikan di perairan yang bermasalah, jika situasinya memburuk, ayo pergi. Kata Yuanxi, jelas berpikir untuk pergi bersama Lu Ye. Semua orang mengangguk, jarang sekali menghadapi pemandangan sebesar itu. Tidak realistis untuk melarikan diri secara langsung. Anda harus mendapatkan beberapa keuntungan. Mengenai kota Souzu, saya khawatir seluruh padang salju menyadari situasi di sini saat ini. Souzu akan menemukan bala bantuan untuk membantu, dan kota abadi tidak akan tinggal diam dan kemungkinan besar akan memiliki tindakan balasan. Di samping jalan serangga, semakin banyak kota Hedao muncul satu demi satu, masing-masing besar dan kecil, dan ada banyak sarang serangga di antara mereka. Hanya dalam waktu singkat, ada lebih dari 300 kota Hedao musuh yang menyerang, termasuk beberapa kota tingkat Hong, dan seiring berjalannya waktu, lebih banyak kota Hedao muncul. Saya tidak tahu kapan kota peminum darah merencanakan pertempuran hari ini, tetapi kota-kota Hedao ini jelas dipanggil bersama terlebih dahulu, dan kemudian mengikuti jalur serangga untuk membunuh mereka. Hanya berbicara tentang kuantitas kota Hedao, ia dapat bersaing dengan kota Souzu, tetapi jika kita berbicara tentang kualitas, maka pihak kita tidak dapat dibandingkan. Ketika saya datang ke kota Hedao di sisi kota Souzu, pada dasarnya saya datang untuk memulihkan diri. Mereka semua berada di bawah level Hong, dan banyak yang berada di level bumi dan level surga. Dibandingkan dengan barisan musuh, mereka jauh lebih buruk. Faktanya, jika dua kota level alam semesta musuh tidak bertindak sebagai garda depan, tim kami sendiri dapat mengumpulkan sekelompok kekuatan untuk memblokir jalur serangga. Dalam hal ini, siapapun dari musuh yang berani memimpin harus menahan serangkaian serangan, dan ada kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menahannya. Hidup, mungkin ada kesempatan untuk menyelesaikan krisis. Tetapi dengan dua kota level abadi yang memimpin serangan, siapa di pihak kita yang berani menyerang mereka secara langsung?
Satu-satunya kota Souzhu tidak berani bertindak gegabah, jadi mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat pasukan musuh berkumpul sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, ada lebih dari 500 kota Hedao tempat musuh berkumpul. Lu Ye dengan tajam menemukan bahwa terowongan serangga yang dibuka paksa oleh Blood Blame mulai menjadi sedikit tidak stabil. Ini adalah tanda bahwa ruang di area itu sedang memperbaiki dirinya sendiri. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.